Siapa tak kenal dengan Ratu Horor Indonesia, Suzanna, yang banyak memerankan film-film bergenre horor di era 1970-an. Suzanna rupanya juga pernah melakukan syuting untuk salah satu film horornya di kota Semarang, tepatnya di sebuah rumah berarsitektur kolonial yang terletak di Jalan Teguh Umar, Jatinangor. Rumah tua yang digunakan Suzanna untuk syuting film Beranak Dalam Kubur pada 1972 itu saat ini kondisi masih terawat dan di tempat pemiliknya. Jika dilihat sepintas, rumah tersebut memang tampak menyeramkan dan angker. Arsitektur kolonial bangunan itu masih dipertahankan dengan cat berwarna putih dan kuningnya menghiasi pagar di lantai atas. Sementara, teras rumah yang dijadikan lokasi pengambilan film Beranak Dalam Kubur juga tak berubah. Tak hanya itu, jendela kayu dan pintu berukuran besar khas arsitektur Eropa juga masih dipertahankan. Bahkan, lantai yang terpasang juga masih sama seperti dalam film yang dibintangi Suzanna dan sempat dirilis ulang dengan diperankan artis Luna Maya itu. Rumah tua yang pernah dijadikan lokasi syuting Suzanna di Semarang itu merupakan milik seorang purnawirawan TNI berpangkat kolonel, Nur Syahid, 86. Saat dijumpai solopos.com, Kamis, 18/8/2002, Nur Syahid membenarkan jika rumahnya pernah digunakan syuting film Beranak Dalam Kubur yang dibintangi Suzanna. Sekitar tahun 1969 rumah ini digunakan untuk syuting film Beranak Dalam Kubur. Pemerannya adalah Suzanna, kata Nur Syahid. Nur Syahid mengaku lokasi yang paling sering digunakan untuk syuting film tersebut adalah lantai kedua dan tangga depan rumah. Kalau di lantai kedua di balkon dan kamar atas, terus di lantai dasar ya di depan rumah. Di tangga itu, jelasnya sembari menunjuk tangga di teras rumahnya. Sekitar tahun 1969 rumah ini digunakan untuk syuting film Beranak Dalam Kubur. Pemerannya adalah Suzanna, kata Nur Syahid. Nur Syahid mengaku lokasi yang paling sering digunakan untuk syuting film tersebut adalah lantai kedua dan tangga depan rumah. Kalau di lantai kedua di balkon dan kamar atas, terus di lantai dasar ya di depan rumah. Di tangga itu, jelasnya sembari menunjuk tangga di teras rumahnya. Nama mendiang Suzanna sangat erat dengan hal-hal yang menyeramkan lantaran semasa hidupnya, sang aktris legendaris banyak bermain di film-film bergenre horor. Namun berkat film horor, pemilik nama Suzanna Martha Frederica van Os itu mengeruk pundi-pundi untuk membeli rumah megah. Salah satu rumah Suzanna yang sempat dihuninya rupanya terletak di Semarang, Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh YouTuber Arvanda Putra yang dikenal sebagai pemilik kanal YouTube Papi Story yang mengusung tema misteri. Meskipun kanalnya jarang mengundang sorotan, ketika Arvanda mendatangi rumah Suzanna di Semarang, jumlah penontonnya langsung melonjak cukup drastis. Menjelang malam, ia masuk ke dalam bekas hunian aktris top era 1970-an hingga awal 1990-an itu. Rumah yang pernah dihuni Suzanna itu sudah tak berpenghuni dan terkesan menyeramkan. Kesan megah masih terasa meskipun tampak tak terawat dan gelap meskipun di luar masih terang. Seperti apa tampilan bekas rumah mendiang Suzanna di Semarang, Jawa Tengah? Berikut deretan potretnya, seperti bisa disimak di kanal YouTube Papi Story Arvanda Putra yang diunggah belum lama ini. Bagian depan rumah Suzanna di Semarang masih terkesan megah meskipun sudah ditumbuhi banyak rumput liar. Suasana sekitarnya pun membuat sebagian besar dari kita enggan untuk memasukinya. Arvanda Putra tampak berani menerobosnya. Memasuki bagian dalam rumah Suzanna, terdapat banyak pilar yang menyangga bangunan ini. Bahkan terlihat juga kolam yang sudah keruh. Tak hanya itu, pada satu titik, tumbuh sebuah pohon bambu yang membuat suasana makin seram. Di luar tak terawatnya rumah ini, bagian dapur sebenarnya memiliki penataan yang pas bagi mereka yang gemar memasak. Pasalnya, di sini ada jendela kecil serta tempat kompor dan lemari yang penempatannya pas. Sehingga, seharusnya area ini bisa membuat pengalaman memasak jadi menyenangkan. Ruang tamu yang menembus dari pintu utama ini memiliki ukuran cukup luas dan jika ada anak-anak tentu betah bermain di sini. Namun suasana menjadi seram lantaran sudah lama tak dirawat. Suasana kamar tampak masih menyisakan sejumlah barang. Bahkan, masih ada kasur yang ditinggalkan di area ini. Tampak meja dan lemari kecil serta beberapa helai pakaian ditinggalkan di sini.
Salah satu area di dalam rumah terlihat sangat luas, bahkan tampaknya bisa memuat lebih dari 2 mobil. Area ini tampak menjadi akses menuju kamar tidur maupun kamar mandi. Di beberapa sisi rumah ini terdapat ruang antara tembok rumah dan tembok luar pagar yang berjarak hanya beberapa sentimeter. Alhasil, jadilah di sisi luar rumah terdapat jalan kecil yang menjulang dari belakang rumah sampai halaman depan. Suasana di sini tampak mencekam lantaran areanya yang sempit.